Oke. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan membahas tentang mengenal teknologi. Ngeri. Mengenal teknologi modern, mengenal teknologi maju, mengenal teknologi masa kini. Ya, semenjak ditemukannya internet ya, semenjak semuanya HP juga sudah menjadi smartphone, phone-nya smart. Ya, harapannya yang punya jauh lebih smart. Jadi jangan phone-nya aja yang smart, yang megang itu juga harus smart. Jadi gadget. Rumor cerita bahwa iPhone 16 tidak bisa masuk ke Indonesia itu nggak ngaruh ya buat teman-teman, berita itu nggak berdampak ya. Tidak relate dengan teman-teman semuanya. Yang lebih relate adalah begini. Yang relate adalah sekarang itu banyak teknologi-teknologi yang bahkan kita itu nggak perlu mikir. Hadir nyimak malam bosku, moga sehat selalu. Terima kasih doanya. Jadi kenapa saya bilang mikir? Jadi kita gini. Tolong dibuatkan proposal kegiatan saya untuk hari Minggu. Kegiatan musik dengan budget anggaran, kegiatan musik dengan budget anggaran, dan sekalian diberikan dan dibuatkan susunan acara selama 2 jam. Dan temanya dari acara kita adalah pembagian door prize, hadiah, dan promosi sebuah perusahaan panci misalnya. Jadi tolong dibuatkan dalam format yang bisa dipahami, ditelaah, mudah dimengerti, dan bisa dilakukan. Silakan. Nah, itu akan dibuatkan teman-teman. Ya, sekali lagi. Jadi sekarang kita menyuruh, ya kan? Menyuruh di sosial media itu untuk membuatkan. Tolong buatkanlah perbandingan. Apa apa yang menjadi pembeda antara orang kaya dan orang miskin. Atau tolong sebutkan 5 trik atau 5 cara kita menghadapi majikan yang jahat. Kita coba ya teman-teman ya. Kita coba, oke. Kita akan coba ya. Sekali lagi, apa ya? Ya, ya. Coba, 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 coba. Kita akan share ya. Oke ya, kita coba ya teman-teman. Kira-kira bisa dilihat nggak? Kalau yang di Facebook bisa dilihat ya. Nah, kita masukkan Copilot. Nah, coba dicek dulu ya teman-teman. Oh ya, keluar, keluar, keluar. Di YouTube juga keluar. Oke, kita sekali lagi nih belajar. Selamat malam Pak Beni. Pak Beni selalu mampir hadir. Terima kasih Pak Beni. Kita belajar ya teman-teman. Nah ini teman-teman, halamannya ini terlihat ya. Namanya untuk malam Anda. Nah, ini kita belajar Mbak Mary Lagli. Ya, Mbak Sitya Ega dan Mbak Inak Cipung. Oke ya, kita belajar tentang teknologi ya. Kita coba ketik ya teman-teman. Sudah terlihat ya, oke. Yang di YouTube sudah, ini kan ada banyak. Ya, sekarang saya coba mau ketik ya. Ah, bagaimana, kenapa 5 alasan, lima lima alasan, alasan kenapa eh, warga negara Indonesia IQ-nya 78, mempunyai kemampuan IQ-nya, kemampuan IQ-nya 78 skornya, nilainya. IQ-nya nilainya 78. Skor IQ-nya gitu aja ya, teman-teman, skor. Nah, kita contoh ya, skor skor IQ-nya 78. Kalau di kalau di Google
ya kan? Kalau di Google itu selamat malam Mbak Asti Hendra. Kalau di Google kita nyari kenapa dia keluarnya artikel. Nah, tapi kalau di ini namanya Microsoft Copilot, jadi AI, Artificial Intelligence. Begitu kita tanya, 5 alasan kenapa warga negara Indonesia kemampuan skor IQ-nya 78. 5 alasan. Nah, kita cek. Nah, kemudian dia langsung mengenerate, jadi dia mencari jawabannya. Nah, ini saya akan coba bawa teman-teman ke arah seperti ini. Ya, oke. Supaya kita jadi tahu bahwa kita bertanya itu sudah dia memberikan jawabannya. Mereka sudah mau mikir IQ. Nah, ini contoh ya sekali lagi. Ini untuk memudahkan pekerjaan. Nanti teman-teman bisa gunakan, tolong tuliskan resep masakan Cina selama 1 minggu yang simple seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan itu sama ini. Jadi ini akan membantu kita semuanya ya teman-teman. Nah, ini sudah dijawab. 5 alasan kenapa warga negara Indonesia ya kemampuan skor IQ-nya 78. Nah, skor IQ rata-rata orang Indonesia sering dikutip sebesar 78. Dan ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap statistik ini. Nah, dia jawab. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetika berperan penting dalam menentukan IQ. Meskipun genetik bukan satu-satunya penentu, namun genetik berkontribusi terhadap kemampuan kognitif individu. Kognitif itu apa? Logika berpikir kognitif ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kualitas pendidikan. Jadi 5 alasan ini kenapa? Ya, genetik, pendidikan, nutrisi, status sosial ekonomi, dan masalah kesehatan dan perkembangan. Nah, ini yang menyebabkan IQ kita itu jadi 78. Sedangkan kita tahu IQ terbaik ya 150 atau 200. Ya. Kualitas pendidikan Indonesia sangat bervariasi. Banyak daerah yang tidak memiliki akses pendidikan berkualitas tinggi yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan skor IQ. Jadi kognitif, kemampuan berpikir, faktor nutrisi, nutrisi yang tepat sangat penting untuk perkembangan otak. Nutrisi yang tidak memadai, terutama masa anak-anak dapat berdampak negatif pada kemampuan kognitif. Ya, kayak kita semuanya kebanyakan makan telo, singkong, planting. Ya, jadi akhirnya sosial ekonomi kemiskinan dan kurangnya akses terhadap sumber daya dapat menghambat perkembangan kognitif anak-anak latar belakang sosial ekonomi rendah menghadapi lebih banyak tantangan yang dapat mempengaruhi IQ, masalah kesehatan dan pengembangan, masalah kesehatan dan gangguan kurang gizi, paparan racun lingkungan, mengembangkan kognitif. Nah, Mbak Ratna Muah, penting untuk dicatat bahwa faktor yang saling terkait dan secara kolektif dapat mempengaruhi skor IQ rata-rata suatu populasi. Selain itu, peningkatan dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi dapat menyebabkan peningkatan skor IQ rata-rata dari waktu ke waktu. No. Saya tanya, kenapa IQ-nya 8 sama dia dijawab. Dijawab komplit lengkap sama AI. Ya. Saya mau ngobrol lagi sama teman. Sekarang dunia itu kita suruh mikir aja ya. Kita tanya untuk memecahkan masalah kita. Pikiran kita itu sudah tinggal nulis. Sayangnya adalah di Hong Kong ini tidak bisa di-download chat GPT, chat GPT. Bahkan saya kasih tahu ya teman-teman. Saya kasih tahu sama teman-teman. Saya itu sudah membuat lagu ya teman. Saya itu sudah membuat lagu. Dan lagu yang sudah saya ciptakan. Ya sekali lagi. Oh, kenapa kok ini? Oke. Ya. Jadi saya ingin ngobrol ke teman-teman ya. Jadi ini halaman baru. Jadi dalam menciptakan lagu saja, itu lagu itu bisa dibuat dalam dalam jangka waktu itu 10 menit, teman-teman. Ya. Sekali lagi saya ngomong ya. Sandro Musik. Jadi
Saya ngomong lagi ke teman-teman bahwa, lah, ini adalah channel ya, channel musik saya yang baru. Rahayu Mas Andro juga followernya dari Prince Edward. Terima kasih. Nah, ini lagu. Ya, saya sudah membuat ini berapa video? 53 video, guys. Mbak Purwanti Roles. 53 video ini lagu. Oke lah, taruhlah 50, ada 3 yang sama. Nah, saya membuat lagu. Dan pada saat saya membuat lagu, saya juga membuat video klipnya. Buat teman-teman semuanya. Saya juga membuat video klipnya ya. Ya, contohnya aja ya, ini saya membuat Majikan Jahat ya. Judulnya adalah Majikan Jahat. Ya, supaya kalian ngerti ya. Oh, kalian nggak dengar soalnya saya share-nya tidak dengan suaranya, oke? Oke, share sound ya, supaya kalian bisa mendengarkan suaranya ya. Coba kalian kalian dengerin ya teman-teman semuanya. Kalian dengerin ya sekali lagi ya. Di pagi hari ku bangun lebih awal, siapkan sarapan, bersihkan rumah besar. Majikan cerewet selalu marah-marah, tak pernah puas, selalu ada salah. Oh majikan yang jahat, tak punya hati, kerja keras ku tak pernah dihargai. Pelit dan kejam tak pernah peduli, tapi ku tetap kuat, ku takkan berhenti. Setiap hari ku jalani dengan sabar, walau hati ini seringkali gusar. Majikan tak tahu betapa ku berjuang untuk sesuap nasi, ku tak pernah bimbang. Oh majikan yang jahat, tak punya hati, kerja keras ku tak pernah dihargai. Pelit dan kejam tak pernah peduli, tapi ku tetap kuat, ku takkan berhenti. Setiap hari ku jalani dengan sabar, walau hati ini seringkali gusar. Majikan tak tahu betapa ku berjuang untuk sesuap nasi, ku tak pernah bimbang. Oh majikan yang jahat, tak punya hati, kerja keras ku tak pernah dihargai. Pelit dan kejam tak pernah peduli, tapi ku tetap kuat, ku takkan berhenti. Mimpiku suatu hari bebas dari sini, temukan kebahagiaan hidup yang berarti. Tak lagi terikat oleh majikan kejam, ku kan terbang tinggi raih semua impian. Oh majikan yang jahat, tak punya hati, kerja keras ku tak pernah dihargai. Pelit dan kejam tak pernah peduli, tapi ku tetap kuat, ku takkan berhenti. Ku kan terus bertahan walau berat beban, suatu hari nanti ku kan temukan jalan. Majikan yang jahat takkan selamanya, ku kan raih bahagia di ujung sana. Majikan yang jahat, tak punya hati, kerja keras ku tak pernah dihargai. Pelit dan kejam tak pernah peduli, tapi ku tetap kuat, ku takkan berhenti. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi lagu itu saya bikin ya teman-teman. Dan liriknya pun saya juga
mengadopsi dan saya mengambil dari apa yang kalian rasakan. Saya akan membuat banyak lagu dan ini sudah hampir 50 dan itu pasti akan saya buat untuk relate dengan kehidupan kalian. Ya. Saya tidak akan bikin lagu tentang tema-tema percintaan ya. Bahkan saya juga bikin lagu yang paspor ya. Pasporku yang hilang, Mbak Nafiku Syafiku, Mbak Adina Sajadah. Ya. Jadi saya justru akan membuat amazing Kak ya. Jadi enggak amazing. Semua juga bisa. Jadi kalian belajar, inilah yang dinamakan teknologi ya. Inilah yang ingin mau saya bawa kepada teman-teman semuanya. Jadi bahkan konten sekarang itu sudah semuanya kita nggak perlu mikir. Kita hanya mengumpulkan, hadir Mas Andro, Choikin, Hai Hongkong. Choikin, Hai Hongkong lagi ya, oke. Jadi kita itu hanya mengumpulkan materi A, materi B, materi C dikumpulin jadi satu, selesai jadi konten. Nah, tadi itu kan saya sudah juga bikin video klipnya. Tapi video klipnya juga jelas dari AI. Saya ngarang syairnya juga dari AI, dari teknologi. Jadi saya tinggal merangkainya, masukkan aplikasi, 1-2 aplikasi, jadilah lagu. Ya, jadi kembali lagi ya saya teman-teman. Nah, saya juga akan tunjukin mungkin 1 buah lagu lagi. Atau mungkin kalian sudah dengar atau kalian juga belum dengar. Aku nggak ngerti. Tapi saya juga ada 1 bikin lagu lagi. Jadi saya pikir lagu ini sangat relate gitu. Ya kan. Jadi mungkin kalian tinggal nanti cek aja ya. Jadi boleh. Nih ya. Jangan yang ini terlalu ngerok. Yang ini aja. Oke aja ya. Di balik senyum manisnya ada dusta yang tersembunyi. Teman baik yang ku percaya kini berubah jadi duri. Pasporku digadaikan, hutang yang tak terbayar. Janji manisnya hilang, hatiku kini terluka. Pasporku yang hilang bersama mimpi-mimpiku, ditipu oleh teman yang dulu ku anggap saudara. Hutang yang tak terbayar, luka yang tak terobati. Kini aku sendiri mencari jalan kembali. Setiap malam ku menangis, mengenang semua janji. Teman baik yang ku percaya kini hanya tinggal mimpi. Pasporku digadaikan, hutang yang tak terbayar. Janji manisnya hilang, hatiku kini terluka. Pasporku yang hilang bersama mimpi-mimpiku, ditipu oleh teman yang dulu ku anggap saudara. Hutang yang tak terbayar, luka yang tak terobati. Kini aku sendiri mencari jalan kembali. Aku akan bangkit dari luka yang mendalam, mencari jalan baru tanpa bayang-bayang kelam. Kemana yang mengkhianati, biarlah jadi kenangan. Aku akan terus maju dengan hati yang tegar. Pasporku yang hilang bersama mimpi-mimpiku, ditipu oleh teman yang dulu ku anggap saudara. Hutang yang tak terbayar, luka yang tak terobati. Kini aku sendiri mencari jalan kembali. Aku akan hilang, takkan hentikan langkahku. Meski ditipu teman, aku akan terus maju. Hutang yang tak terbayar, biarlah jadi cerita. Aku akan terus berjuang dengan hati yang tenang.
Di balik senyum manisnya. Oke ya teman-teman semuanya. Nah, saya juga kembali lagi ya ingin ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hal itu kita buat itu dengan sangat gampang ya, teman. Sangat mudah. Membuat lagu itu sudah kayak gitu aja. Cek, ya. Jadi kembali lagi ya, saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa teknologi hari ini itu sudah nggak kayak dulu. Teknologi hari ini itu sudah bisa membuat kita apa ya, eh, bikin sesuatu itu sudah tinggal menggabungkan saja, tinggal mempermudah aja. Nah masalahnya adalah mau nggak kita itu apa mempelajarinya, mau nggak kita meresapinya, mau nggak kita menggunakan teknologi itu untuk kepentingan kita pribadi, mau nggak kita belajar lagi, mencari pengetahuan yang baru lagi, gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya ini yang saya ingin ngajak itu untuk kreatif. Kalau ditanyakan ide di dalam kalau ditanyakan ide, saya itu nggak akan pernah merasa kehilangan ide ya. Sekali lagi, ini Facebooknya kenapa lagi? Nah, jadi saya itu tidak akan eh, ide saya itu nggak akan habis dan ide saya juga nggak akan mati dan ide saya akan saya terus realisasikan. Karena hidup itu merealisasikan ide dan karya. Mbak Keiko sini. Aku nggak ngerti konsepnya teman-teman. Kalau di dalam kehidupannya teman-teman hidup ini hanya mengisi kekosongan atau hanya bekerja dan mengalir begitu saja, antara hari ini sama hari besok itu sama aja dan biasa saja ya aku nggak ngerti. Tapi aku tidak akan capek untuk terus memberikan pandangan, memberikan gambaran, memberikan sesuatu. Saya sudah sangat belajar istiqomah untuk terus berjuang walaupun walaupun apa yang kadang-kadang saya buat nggak ada yang dengar atau apa yang saya bikin tidak ada yang respon, saya nggak akan peduli sama itu karena saya fokus di tujuan saya. Fokus di tujuan saya adalah apa yang saya punya di muka bumi ini, yang di dunia ini yang saya punya, pengetahuan yang saya dapatkan, experience yang saya punyai, dan hal-hal baru yang saya pelajari akan tetap saya bagikan. Saya tidak akan mengambil sesuatu itu dari kalian selain perhatian. Saya tidak akan mengambil harta kalian, saya tidak akan mengambil modal kalian, saya tidak akan mengambil itu. Yang saya ambil dari diri kalian adalah perhatian. Ketika kalian perhatian dengan memperhatikan apa yang saya sampaikan, maka saya akan lebih mudah membuat teman-teman ngerasa bahwa, oh iya ya, ini pantas ya, memang aku harus belajar itu. Oh ini ternyata bisa. Karena selama ini yang saya lihat di Hong Kong itu fokusnya hanya cari uang. Cari uang dengan menukar, sekali lagi, mencari uang dengan menukar tenaga kalian dan pikiran kalian. Tapi bukan mencari uang dengan kalian itu punya karya atau punya nilai, menghasilkan sesuatu, ya kan? Yang ada mungkin jualan online, ya kan? Saya baru kemarin nggak ada yang konsen mengenai trading, trading digital, wah keren lagi. Suatu saat pasti, ya hasilnya udah kelihatan, pembelajaran saya ada, saya pasti akan bikin kelas juga. Saya akan pasti umumin juga. Saya pasti akan bagi semua. Ya, teman-teman semuanya. Mantap bosku lagu-lagunya tentang kita. Lo jelas. Saya pasti akan segala sesuatu yang saya akan buat itu akan relate dengan kalian. Saya akan buat sesuatu yang paling dekat dengan kalian. Bahkan kerinduan kalian dengan keluarga. Bahkan lagu yang nanti bisa kalian kirimkan ke anak-anak kalian.
Coba saya cek ya, saya share ya. Ada lagu ya yang saya buatkan buat kalian supaya kalian bisa bisa kasihkan ke putra-putri kalian, ke anak kalian, agar mereka itu bisa. Nah, pesan ibu dari Hong Kong. Ini belum saya bikin video klipnya ini. Mudah-mudahan. Pesan ibu dari Hong Kong. Oh, ada doaku dari Hong Kong. Sang wanita perantau. Nah, ini belum belum ada video klipnya. Yang ini sudah ada video klipnya. Coba ini sebenarnya sudah ada beberapa di Facebook yang sudah saya perlihatkan ini kan. Eh, doaku dari Hong Kong. Ini ada janda bahagia lagi kan. Pesan ibu dari Hong Kong. Doaku dari Hong Kong. Kita cek ya teman-teman. Doaku dari Hong Kong. Create by Isma. Di pagi yang sepi, ku tinggalkan rumah. Dengan hati berat ku pandang wajahmu. Anakku tercinta, janganlah bersedih. Ibu pergi jauh demi masa depanmu. Tetaplah kuat sayangku, sabar dan tabah selalu. Meski jarak memisahkan kita, doa ibu selalu bersamamu. Di kota yang ramai, ku bekerja keras, menggapai mimpi untuk masa depanmu. Janganlah kau ragu, ibu selalu ada, tak di sampingmu. Cinta ibu takkan pudar. Tetaplah kuat sayangku, sabar dan tabah selalu. Meski jarak memisahkan kita, doa ibu selalu bersamamu. Tumbuhlah jadi anak pintar, raih semua cita-citamu. Ibu bangga padamu selalu. Meski jauh, cinta kita takkan layu. Tetaplah kuat sayangku, sabar dan tabah selalu. Meski jarak memisahkan kita, doa ibu selalu bersamamu. Tunggulah langkahmu, ingatlah pesan ibu. Jadilah anak yang kuat, sabar dan pintar. Ibu selalu mencintaimu dari jauh. Untukmu anakku, ibu berjuang. Di pagi yang sepi, ku tinggalkan rumah. Dengan hati berat, ku pandang wajahmu. Ya kalau dengerin lagu ini ya teman-teman. Jadi saya dengerin lagu ini tuh ya wow gitu. Dan memang saya ingin persembahkan ini buat kalian. Kalian bisa kirim lagu ini ke putra-putri kalian, ke anak kalian, sebagai ungkapan isi hati kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu buat mereka. Jadi ini teknologi ya. Saya nggak akan kehabisan akal dan nggak akan kehabisan ide untuk bagaimana memberikan apresiasi, memberikan penghargaan dalam bentuk apapun, dalam bentuk lagu, dalam bentuk karya. Bahkan saya live hari ini. Itu sebagai saya itu menganggap kalian ada. Dan saya
merasa bahwa saya berusaha melakukan something, sesuatu apa yang membuat agar kalian itu wake up, bangun, sadar, dan kalian semakin menyadari betapa berharganya waktu ketika kalian ada di sini. Kan seperti itu. Ya. Boleh, silakan kalian nilai apa yang saya lakukan. Kalian lihat. Jadi saya mengingatkan kalian itu tidak hanya dengan konten, bahkan saya membuat lagu. Ya nggak apa-apa. Orang akan ada yang tahu, ada yang tidak. Saya nggak ada masalah. Tapi ini bagian dari sebuah perjuangan bahwa mengapresiasi kehidupan kalian, mengapresiasi masalah-masalahnya kalian, mendengarkan masalah-masalahnya kalian. Ya kan? Itu saya concern kepada hal itu. Ya, masalah-masalah apa yang kalian hadapi sehingga kita ciptakan dari lagu, bahkan penghutang jahanam. Kalian kan sering ya, kalian itu kan sering melihatnya, bahkan mendengar di status-status ini, bahwa banyak teman-teman kalian itu yang hutang dan nggak mau bayar. Saya bikinin lagu juga buat kalian. Kalian peruntukan adalah kepada orang-orang yang mana orang-orang itu tuh benar-benar nggak care sama hutangnya, bahkan jauh lebih jahat. Ya boleh, jadi ada. Saya juga bikin lagu. Ya kan? Jadi bukan hanya sebuah bikin konten aja, tidak. Ya kan? Ini ada lagi. Ya kan? Saya juga bikin. Ya kan? Penghutang jahanam. Ya kan? Penghutang jahanam ini ada beberapa versi ya. Ini nggak tahu ini versi rock apa versi ada ini penghutang jahanam. Ada dua versi. 248 231. Nah, ada wanita sang perantau. Ini berapa ini? 223. Oke, ini aja coba deh. Sudah berbulan-bulan berlalu. Ini ada video klipnya teman-teman. Yang itu ada video klipnya. Yang ini ya. Sudah berbulan-bulan berlalu, janji manismu tak kunjung bertemu. Kata-kata manis harapan palsu membuat hatiku semakin pilu. Menagih hutang sulitnya minta ampun. Kau selalu menghindar, tak ada di rumah. Setiap kali bertanya, alasan selalu ada. Begini terus tak akan menyelesaikan masalah. Katamu nanti, tunggu sebentar, tapi kenyataannya kau selalu ingkar. Keringatan usaha sudah habis terpakai, tapi hutangmu tak pernah terbayar. Menagih hutang sulitnya minta ampun. Kau selalu menghindar, tak ada di rumah. Setiap kali bertanya, alasan selalu ada. Begini terus tak akan menyelesaikan masalah. Katamu nanti tunggu sebentar, tapi kenyataannya kau selalu ingkar. Keringatan usaha sudah habis terpakai, tapi hutangmu tak pernah terbayar. Menagih hutang sulitnya minta ampun. Kau selalu menghindar, tak ada di rumah. Setiap kali bertanya, alasan selalu ada. Begini terus tak akan menyelesaikan masalah. Jelem batu hanya ingin kejelasan, tak perlu banyak alasan. Jangan buat hubungan kita renggang. Hutangmu bulanasi kita tenang. Menagih hutang sulitnya minta ampun. Kau selalu menghindar, tak ada di rumah.
Setiap kali bertanya, alasan selalu ada. Begini terus tak akan menyelesaikan masalah. Mari selesaikan ini dengan baik, agar kita bisa hidup lebih damai. Lunas hutangmu, jangan berkelit, supaya hati tenang, hidup jadi nyaman. Kan? Jadi semuanya itu saya bikin hanya waktu itu mungkin 10 menit ya. Membuat lagu yang seperti itu kita hanya bikin waktunya cuma 10 menit. Nah, inilah yang dinamakan teknologi ya. Mempermudah apa yang kita inginkan. Dan ini di YouTube tidak di copyright. Di YouTube itu bisa dan diterima. Nggak ada copyright. Ya, Mbak Nur Caula, selamat malam. Ya, belum belum Pak sebut Mbak Nur Caula karena lagi fokus dengerin lagu tadi biar nggak pecah. Jadi ya kembali lagi ya teman-teman. Teknologi itu sudah sangat-sangat istimewa. Bahkan kalian bikin konten tanpa harus ngomong, tanpa harus berbicara, itu juga sudah bisa. Nah, persoalannya inilah, kapan kalian mau belajar? Kapan kalian mau berubah? Kapan kalian mau mengalokasikan waktu kalian untuk untuk membuat kehidupan kalian di masa mendatang itu jauh lebih baik? Banyak hal yang bisa kita lakukan, nggak hanya usaha-usaha di Indonesia, tapi usaha yang harusnya bisa kalian lakukan di sini itu juga ada juga. Gitu loh teman-teman. Bahkan sekali lagi, konten itu sudah kayak mainan. Konten itu bukan sesuatu hal yang sulit lagi. Hanya orang-orang yang nggak mau berpikir bahwa konten itu sulit, harus ngomong, aku nggak bisa ngomong. Enggak. Dari artikel itu sampai bisa bikin konten. Sekarang dari curhatan itu loh kalian bahas dengan cara berpikir kalian. Terus kalian nulis, kalian ketik. Tulisan ketik kalian itu juga bisa jadi suara. Bisa direalisasikan. Jadi ya itulah seputar teknologi. Mempelajari teknologi hari-hari ini. Semuanya tetap akan saya kembalikan kepada diri kalian. Sekali lagi. Semua akan balik ke diri kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan pastinya bukan buat saya, tapi buat diri kalian, buat keluarga kalian dan buat masa depan kalian. Gak ada yang kalian lakukan itu buat saya. Yang kalian lakukan sekarang ini sudah buat saya, karena kalian perhatian dan nonton. Makanya saya harus memberikan nilai plus, saya harus memberikan benefit, saya harus memberikan keuntungan dengan ketika kalian nonton saya, ada sesuatu hal yang masuk ke dalam cara berpikir kalian. Ada sesuatu hal yang bisa kalian ambil, bisa kalian petik, bisa kalian dapatkan. Nah, jadi saya rasa sih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi kalian segera wake up, kalian segera bangun, kalian mempersiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana kehidupan kalian di Indonesia, untuk kehidupan kalian berikutnya, untuk masa depan kalian berikutnya. Saya berharap kalian terus berpikir untuk melakukan apa, do something, lakukan sesuatu untuk perbaikan kita di masa mendatang. Terus, 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 dan terus. Lakukanlah secara istiqomah apa yang menjadi nilai dan tujuan kalian. Terima kasih sudah selalu hadir. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan pernah lupa untuk bisa bersyukur atas kehidupan kita di hari ini. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.